Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dengan NIM 200222115, ruangan AP reguler 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengertian perencanaan dijelaskan dalam buku Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan oleh Sewarno Handayiningrat. Perencanaan adalah usaha dasar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, menurut Hadarawi Nawawi, perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan strategi, metode, anggaran, dan standar tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Definisi praktis perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik umum atau publik atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun aspek lingkungan lainnya dengan cara secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecah masalah atau solusi, dan melaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan. Yang pertama, mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah atau antar subdaerah serta antar warga masyarakat, pemerataan dan keadilan. Kedua, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Terakhir, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang atau berkelanjutan. 3 tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, perumusan dan penentuan tujuan. Yang kedua, pengujian atau analisis atau pemilihan yang tersedia. Yang ketiga, pemilihan rangkaian tindakan atau keinginan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Siklus perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pemahaman daerah. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan implementasi, penganggaran, selanjutnya seleksi alternatif dan penentuan strategis program, kemudian pengujian alternatif atau program, mengidentifikasi strategis alternatif, selanjutnya perumusan tujuan, dan terakhir penetapan visi dan misi. Tujuan perencanaan pembangunan. Yang pertama, menghasilkan dokumen hasil perencanaan yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak atau pelaku atau stakeholder. Yang kedua, membuat pedoman atau arahan dan strategi sebagai pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi. Yang keempat, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencana selanjutnya. Kemudian, analisis perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, analisis perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses pemahaman daerah yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis tentang kondisi utama lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, administratif, dan kelembagaan dari suatu daerah yang sedang dikaji dan direncanakan pembangunannya. Tujuan yang menyeluruh dari analisis daerah adalah untuk meningkatkan pemahaman perencanaan daerah dan masyarakat tentang situasi kini yang mendasar dan relevan untuk perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan bagi pembangunan daerah. Analisis pembangunan daerah dimulai dengan analisis kondisi kualitatif pembangunan daerah pada saat ini, analisis kualitatif hingga pengidentifikasian persoalan atau
problem daerah yang ada. Hal ini diperlukan untuk merumuskan dan mengidentifikasi tujuan, untuk mengevaluasi strategi atau pilihan dan dampaknya, serta untuk pengambilan keputusan strategi pembangunan yang akan diterapkan. Kemudian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana berdasarkan indikator pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan laporannya dapat berupa dokumen monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik berupa koreksi atau pelurusan apabila terjadi pelurusan penyimpangan dalam pelaksanaan, dan berupa rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurna proses perencanaan selanjutnya. BAPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Yang kedua, bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, terakhir evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian, peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan melalui pemberian usulan, saran, informasi, dan atau melakukan secara langsung. Kemudian penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi sinkronisasi proses perencanaan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang terakhir, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Sekian dan terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.